Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Kalau kemarin dengan Pak Jainuddin. Sebelumnya saya mau tahu dulu untuk Bapak Ibu yang hadir malam ini, ada yang profesinya sebagai guru mungkin, atau semuanya pebisnis nih? Karena judul kita malam ini kan tentang itu ya, transformasi pendidikan judul. Ada yang berprofesi sebagai guru, Bapak Ibu? Tidak ada ya? Takutnya nanti apa namanya? Saya melangkahi jenengan kalau misalnya ada dari entitas pendidikan ya, guru. Sambil saya izin share screen, nanti kita kenalan lebih lanjut. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, aman Pak Al, kelihatan. Ini. Pesertanya ini ya, tidak bisa itu ya, bersuara ya. Apa bisa? Bisa, Mungkin bisa, ada bisa. reaksi di itu ya, di kolom chat Bapak Ibu, teman-teman semua. Mungkin masih malu-malu ini Pak Al. Oke, baik. Ini kalau ketemu, saya biasanya ada ice breaking segala macam ya. Tapi kalau misalnya ini adalah via Zoom, jadi ya nanti mungkin kita akan lebih lebih interaktif aja ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon izin, nama saya Aal. Aal itu singkatan dari asli anak Lamongan. Saya orang Lamongan. Barangkali ada yang sekota atau sekabupaten ini sama saya. Kemudian mungkin saya lanjut ke aktivitas bisnis ya. Yang saya jalani saat ini yang nanti mungkin akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian karena mungkin masih inline dengan apa yang ingin nanti kita uraikan sama-sama yaitu tentang transformasi pendidikan barangkali ya. Bagaimana kemudian implementasinya nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi aktivitas bisnis saya saat ini yaitu mengelola tempat wisata, wisata edukasi, Kampung Horta namanya. Nanti akan ada videonya agar Bapak Ibu punya gambaran seperti apa sih kemudian aktivitasnya. Karena secara singkat kita membangun kampung, kampung sederhana menjadi tempat wisata yang hari ini alhamdulillah setiap hari ada sekolah-sekolah dari wilayah Jabodetabek itu datang ke tempat kami. Jadi tempat kami ada di Bogor, Bapak Ibu. Kemudian EduTrip Indonesia, cita-cita dari kita memulai bisnis wisata edukasi Kampung Horta itu yang kemudian kita berikutnya akan kita branding menjadi EduTrip sehingga kita pengen menduplikasi itu ke semua daerah, ke semua provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Harapannya seperti itu. Kemudian ada Caraka Bumi Green Souvenir, ini adalah produsen atau apa ya, selain untuk souvenir yang memiliki ciri khas ramah lingkungan, kita juga memproduksi kit, edukitnya yang kemudian digunakan untuk kegiatan edu trip Indonesia. Kemudian di bidang sosial, saya punya antarbox.com. Ini kita menghimpun donasi dari teman-teman untuk memberi makan berbuka di setiap bulan Ramadan, kemudian ada memberi sembako di apa namanya hari raya begitu ya, dan kemudian Idul Adha juga sama kita memberikan makanan yang apa dari sate atau kambing gitu ya, intinya kurban lah gitu. Kemudian saya sampai hari ini menjadi wakil ketua Astra Startup Community. Ini komunitas atau kumpulannya teman-teman pengusaha yang dulu lulusan dari Astra Startup Challenge, kompetisi semacam UMM dan semacamnya gitu ya. Kita lulusannya itu kemudian tergabung dalam satu komunitas yang didampingi dan dibina oleh Astra. Kemudian dari tahun 2000 berapa ya? 2000 kalau tidak salah 2019 saya. Sekarang sudah 2 periode menjadi wakil ketua. Dan berikutnya Certified Mentor BRM. Ini tahun lalu saya mengikuti Mentoring for Mentor atau MFM batch ketiga dan nanti insya Allah bulan ini ya Mbak ya, itu ada MFM yang batch keempat kalau tidak salah.
Dan alhamdulillah sampai certified pada tahun lalu, dan saya tahun ini menjadi ketua SBC chapter Kediri Jombang. Kemudian saya menjadi ketua yayasan, diamanai sebagai ketua yayasan Masjid Baitul Salam di rumah saya di dekat sini. Kalau untuk prestasi mungkin nanti ya nggak perlu di ini. Tapi di beberapa di samping di foto-foto ini adalah kegiatan mungkin selama 1 tahun yang saya lakukan. Ada banyak sekali kegiatannya, mungkin dari one year coachingnya, kemudian dari sertifikasi mentor BRM-nya, dari ada lagi pengembangan BRM itu bukan hanya bisnis, tapi juga di sosialnya atau Baitul Mal. Itu ada pesantren Coach Indonesia, itu semua juga di apa namanya didampingi lead by Coach Ridwan semuanya, alhamdulillah. Nah, ini saya memperkenalkan sedikit tentang apa yang kami lakukan ya Bapak Ibu ya. Izin. Jadi ini kita wilayahnya ada di Bogor, di daerah Ciomas. Barangkali mungkin yang ada di wilayah Jabodetabek tahu wilayah Bogor, ini di Ciomas. Nama kampungnya mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar ini, namanya Kampung Selahuni. Yang karena di situ kerjaan dari hampir kurang lebih ada sekitar 30 kakak gitu ya, atau mungkin 20 sampai 30 rumah. Pekerjaannya sebagai bapak dan ibu petani, ada yang sebagai buruh. Kemudian kita datang, kemudian membawa produk, sehingga hari ini bisa menjadi tempat wisata edukasi yang menjadi salah satu destinasi kunjungan dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Jabodetabek. Mungkin hampir hampir ini ya, hampir merata sekolah-sekolah, apalagi SDIT, apalagi SDI, atau bahkan SD Penabur dan seterusnya itu juga pernah ke tempat kita. Nah, produknya dari ini kita upcycling ya, kita memanfaatkan limbah serbuk kayu untuk menjadi sebuah boneka yang unik karena bisa menumbuhkan rumput. Maka anak-anak disitulah edukasinya, sehingga menjadi ikon. Maka Kampung Selahuni tadi, selain sebagai bapak dan ibu petani atau buruh, mereka membuat boneka ini. Makanya disebutnya lebih dikenal dengan sebutan nama Kampung Horta. Gitu. Nah, ini mulai dari sinilah kami mengembangkan edukasi pertanian. Nah, ini ada videonya, barangkali bisa saya ini ya. Sederhana sekali, kita punya tempat di Bogor itu, bahkan meskipun agak susah untuk kita menjadi destinasi dan sekolah-sekolah wisata. Ada yang gitu ya, kita ya gambaran Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kita pengen mendeliver sesuatu pembelajaran yang tidak hanya
pembelajaran itu berupa memberikan materi, tapi kita juga menyiapkan para siswa itu untuk menerima materi itu dengan sesuatu yang berbeda gitu ya. Sehingga penyerapan dari anak-anak yang selama ini datang ke kami itu apa ya, bisa dilihat gitu ya, bisa eh, ketertarikan mereka terhadap materi-materi yang kita sampaikan itu cukup luar biasa. Nah, kita alhamdulillah setiap hari dikunjungin 50 minimal sampai ratusan siswa, karena memang tempat kami kecil, maka saat ini kita sudah mengembangkan menjadi beberapa destinasi di luar kampung kami. Ini salah satunya contohnya di SKI. Di kita punya kerjasama dengan tempat wisata yang ada di daerah Tajur, Bogor. Nah, di situ kita bekerja sama dengan tempat itu untuk menerima kunjungan. Semua kegiatan-kegiatannya bisa dilakukan di situ, kegiatan-kegiatan kami. Ini di Kebun Raya. Kemudian ini di tempat kami yang berikutnya, tempat kami yang kedua yaitu di daerah Ciapus di bawah kaki Gunung Salak gitu ya. Di situ kita ada salah satu resto yang punya ikon semacam apa ya, ini disebut joglo gitu. Bangunan khas dari Jawa, dan di situ view-nya luar biasa dan luas, cukup luas sebagai apa namanya, tempat untuk resto ya, sehingga di sana untuk outbound ada tempatnya macam-macam lah. Nah, ini lanjut aja ya saya ya, karena oke, itu sama, itu tadi gambaran untuk kegiatan yang ada di Joglo. Dan selama pandemi, karena tempat wisata itu tidak boleh buka sama sekali, alhamdulillah ada inovasi yang kami lakukan, yaitu pembelajaran secara virtual. Pembelajaran ini bukan hanya melihat, tapi juga praktek, karena kita punya edukitnya. Nah, kemudian ini tentang edukit, boleh sedikit karena ini sebentar. EduTrip Indonesia adalah penyedia layanan agroedutourism yang berpusat di Kabupaten Bogor, Indonesia. Kami menyediakan layanan edukasi dan workshop untuk sekolah maupun komunitas yang ingin belajar membuat produk pertanian dan produk-produk ramah lingkungan sekaligus berwisata di ekosistem pertanian. Kami juga bermitra dengan para petani untuk mengenalkan beragam aktivitas dan hasil-hasil pertanian. Selain itu, anak-anak dapat bermain dan mengenal ragam biota di ekosistem yang ada di persawahan, sehingga menumbuhkan ketertarikan anak-anak pada alam, khususnya pertanian. Selain itu, EduTrip Indonesia menyelenggarakan layanan edukasi virtual untuk menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia. Dan saat ini kami sedang mengembangkan beberapa destinasi yang ada di wilayah Jawa Timur. Contohnya misalnya di Kediri, kemudian di Lamongan, di Tuban, di Malang, dan di Batu. Dan mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lebih banyak lagi. Dunia pertanian jadi menangkan bersama EduTrip. Oke, nah ini yang di Kediri, kemudian ini yang kegiatan ketika di Lamongan. Jadi kita memang spesialis untuk memberikan apa ya, pembelajaran bukan hanya secara audio, tapi juga visual, bahkan juga kinestetik yang kita lakukan. Kita mix, kita campur semuanya untuk mendeliver itu kepada anak-anak, sehingga pembelajaran itu tidak membosankan tapi menyenangkan. Oke. Ini nanti kita akan coba untuk sepakati bersama bahwa kita akan mengulas beberapa hal, yaitu karena ini judulnya transformasi pendidikan meningkatkan kualitas dengan mentoring bisnis, maka kami sebagai pelaku bisnis pertama akan menyampaikan dulu bagaimana implementasi dalam bisnis kami yang kami lakukan. Kami adalah platform pendidikan alternatif ya, bukan pendidikan yang formal atau pendidikan yang mungkin kompleks seperti yang ada di sekolah. Nah, kami adalah pendidikan alternatif. Sama halnya dengan pendidikan-pendidikan yang mungkin dilakukan oleh bisnis-bisnis yang serupa. Misalnya contoh pembelajaran bahasa Inggris. Didapatkan di sekolah iya, tapi sepertinya ada celah-celah yang kemudian membuat orang itu
membangun bisnis untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan cara yang berbeda. Maka mungkin hari ini kalau dari pandangan kami gitu ya, banyak celah dalam pendidikan formal kita sehingga ada hal-hal yang bisa dibuat lagi yang lebih berbeda, yang punya value daripada pendidikan yang formal yang selama ini didapatkan oleh anak-anak. Itu ada alternatifnya gitu ya. Salah satunya adalah kami, yaitu memberikan pendidikan melalui jalur wisata edukasi atau field trip kelas. Baik. Nah, ada masalah dengan suara saya kah? Aman ya, Bapak Ibu ya? Saya Aman, lanjut ya. maaf tadi sedikit bocor. Tapi Oke. sudah aman sekarang. Ya, Siap. bisa dilanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi apa yang kami lakukan memang tidak sekompleks dari yang ada pada pendidikan formal ya. Itu sangat kompleks sekali. Bahkan di situ ada banyak hal ya, unsur-unsurnya. Kami melakukan mungkin lebih sederhana, lebih simpel. Maka siapa tahu dari hal yang sederhana ini bisa diimplementasikan juga pada pendidikan yang kompleks tadi, ya kan? Di setiap mata pelajarannya gitu. Kita ada banyak item pembelajaran di situ yang kemudian sampai hari ini kita mencoba mendeliver itu, dan bisa kami klaim bahwa tidak ada kebosanan karena anak-anak melakukannya dengan gembira gitu ya. Nah, oke. Itu ya yang kemudian menjadi pembahasan yang malam ini akan coba kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini tahun lalu ketika saya menginstal ilmu mentoring dari Coach Ridwan, sedikit cerita Bapak Ibu. Saya pertama kali ketemu Coach Ridwan itu di tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010 atau 2009 gitu. Saya pertama kali ketemu sama Coach Ridwan, waktu itu saya mengagumi betul bagaimana cara beliau menyampaikan ilmu tentang bisnis gitu ya. Cara menyampaikannya keren, luar biasa. Kemudian cara penampilan beliau itu juga keren gitu ya. Nah, itu yang kemudian menginspirasi saya sehingga menempatkan beliau itu menjadi role model pada saat itu. Beberapa tahun saya mengikuti beliau, setelah mengikuti seminarnya, saya mengikuti workshopnya, saya mengikuti mentoringnya. Dulu namanya BOS, Business Owner School. Itu ada mentoringnya, kurang lebih sekitar 3 bulan atau 6 bulan gitu waktu itu. Kemudian lanjut waktu itu saya yang pengen banget saya ambil dari Coach Ridwan adalah ilmu menyampaikannya seperti apa gitu. Bagaimana sih cara menyampaikannya? Dan pada saat itu belum ada karena beliau masih fokus untuk mendampingi bisnis gitu ya dari anak didiknya, termasuk saya waktu itu. Maka 10 tahun kemudian Bapak Ibu, 2022 tahun lalu lah ya, tahun lalu baru saya dapatkan di Mentoring for Mentor. Baru CRA, Coach Ridwan itu mengeluarkan ilmu tentang bagaimana sih selama ini beliau cara mendeliver materi, bagaimana sih cara beliau itu agar menarik perhatian orang ketika menyampaikan sesuatu. Nah, itu baru saya dapatkan tahun lalu. Saya perlu menunggu waktu kurang lebih 10 tahun untuk mendapatkan ilmu yang Coach Ridwan ajarkan gitu ya. Yang waktu itu di tahun 2010 atau 2009 itu saya kagumi betul. Dan alhamdulillah 2022 ya mungkin sekitar 10 atau 11 tahun kemudian baru saya dapatkan. Nah, ini kegiatan yang selama proses mentoring kemarin, proses sertifikasi kemarin itu saya lakukan. Baik. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari adalah Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua orang itu mau mendengarkan kita dengan senang hati. Nah, ini yang mungkin akan menjadi dasar bahwa nanti pembahasan kita itu akan ke arah mana gitu ya. Jadi yang pertama, ketika kita menyadari ini, maka dasar pikiran yang harus kita dalami gitu ya, dasar pikiran yang harus kita punya adalah insecure. Kita harus peka terhadap ini, bahwa tidak semua orang itu mau mendengarkan kita gitu loh. Ketika kita tidak insecure, ketika kita tidak peka, maka yang terjadi adalah kita tidak well prepare. Itu kuncinya di situ. Kita tidak well prepare. Apa yang kemudian terjadi ketika kita tidak well prepare, maka kita akan menyampaikan bukan lagi apa adanya, tapi menyampaikan dengan seadanya. Gitu ya. Atau mungkin bahasa yang lebih ekstrim lagi itu menyampaikan seenaknya sendiri.
Padahal ini berikutnya. Jadi kalau kita tidak memunculkan sebuah keinginan yang tadi kita sampaikan bahwa tidak semua orang itu mau mendengarkan. Nah, mereka tidak menginginkan mendengarkan kita, yang terjadi nanti. Nah, ini ketika tidak ada keinginan, mereka tidak ada pergerakan gitu ya. Mereka tidak bergerak, tidak mau mendengarkan kita, maka ketika pun dipaksa, nah akhirnya adanya keterpaksaan. Ketika anak-anak atau mungkin audiens kita duduk begitu ya, tidak punya ketergerakan untuk mendengarkan kita, ya sudah, mereka akan terjadi yang namanya penyiksaan massal gitu. Penyiksaan massal. Kita tidak ngeh, kita tidak peka terhadap mereka, padahal mereka itu punya kewajiban untuk datang. Contoh beberapa kasus yang terjadi di sekolah begitu ya. Mungkin ada beberapa anak yang mereka hanya melakukan rutinitas kewajiban karena disuruh untuk datang gitu ya. Kalau nggak datang dimarahin orang tua, dimarahin guru misalnya. Jadi mereka harus datang. Ketika datang, misalnya di situ pelajarannya dia tidak suka, kemudian gurunya juga tidak suka, tidak menyenangkan bagi dia, maka itu yang terjadi adalah keterpaksaan. Ada penyiksaan massal di situ. Dia datang, terlebih kita mungkin sebagai seorang mentor, sebagai seorang guru, menyampaikannya itu tidak menyenangkan. Nah, ini hal-hal yang kemudian perlu kita jembatani. Bagaimana kita well prepare, menyiapkan sebaik mungkin apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak itu juga akhirnya senang gitu untuk mendengarkan kita. Oke, jadi ini mungkin yang selama ini menjadi salah satu momok yang terjadi di kelas-kelas ketika belajar ya di pendidikan yang formal. Maka beberapa tahun terakhir itu ada kurikulum merdeka, kemudian yang terbaru ada P5. Banyak pakar yang mengatakan bahwa karakter dan kompetensi itu sangat penting di dunia pendidikan. Tapi karakter dan kompetensi ini tidak cukup hanya dititipkan kepada pembelajaran di kelas. Maka karakter dan kompetensi ini perlu dilatih, perlu dibiasakan dalam setiap mata pelajaran. Maka di situ ada variasi bagaimana mengajak anak-anak untuk terlibat dalam mata pelajaran tersebut. Ini pentingnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya akan kembali ke hal-hal yang kemudian menjadi insecure atau kepekaan kita sebagai seorang mentor, kita sebagai seorang guru, itu juga harus memiliki kepekaan terhadap hal yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa tidak semua orang itu mau dengan rela, dengan senang hati mendengarkan kita. Gitu ya. Jadi kita juga perlu menyiapkan hal-hal yang menyebabkan mereka itu dengan semangat mau datang gitu ya. Kemudian mereka mau menyempatkan waktunya, mau mendengarkan kita gitu. Dan beberapa hal yang menjadi keterpaksaan mereka itu hilang. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau sebagai mentor, biasanya ada cara atau metode yang kita gunakan, kita pakai. Pendekatan dalam mendidik. Itu ada seminar, ada workshop, ada training, ada mentoring, ada coaching, ada consulting. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari ya di luar sana apa perbedaannya, tapi setidaknya kita memahami kapan memberikan sesuatu dengan metode A, kapan memberikan sesuatu dengan metode B, kepada siapa, dan seterusnya. Ini harus dikenali. Nanti mungkin ini yang akan saya bahas sedikit lebih detail, karena saya pikir how to untuk bagaimana kita bisa well prepare, apa sih yang kemudian disiapkan gitu ya. Apa saja yang disiapkan dalam memberikan sesuatu yang menarik. Kita pengen agar orang-orang itu dengan senang hati mendengarkan kita. Itu yang pertama, hanya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa menguasai diri, menguasai audiens, dan juga menguasai materi. Mungkin Bapak Ibu pernah di situasi ketika disuruh untuk menyampaikan sesuatu, tapi belum siap gitu ya. Tiba-tiba disuruh menyampaikan sesuatu. Maka
Saya pernah menanyakan ini ke beberapa orang ketika disuruh menyampaikan sesuatu secara tiba-tiba di depan banyak orang, apa yang kemudian dirasakan, apa yang kemudian yang ada di benak kita pada saat itu. Maka pertama bisa grogi, bisa nervous dan lain sebagainya. Maka itulah ketika kita insecure, kita peka, maka berikutnya kita sebenarnya akan mengatasi ini, mengatasi kegrogian. Kalau menguasai diri itu sebenarnya ada dua hal yang perlu disiapkan, di-prepare untuk kita gitu ya. Yaitu mempersiapkan secara fisik. Kalau berhubungan dengan apa yang kita sampaikan, berarti ada hubungannya dengan bagian muka gitu ya, bagian wajah, raut muka ini, di sekitar sini. Yang pertama, mungkin agar kita terlihat santai, terlihat rileks, terlihat senyumnya itu tidak dibuat-buat gitu ya. Maka harus ada kelenturan di bagian wajah. Saya seringkali memberikan pelatihan tentang public speaking, itu ini kita biasa pakai istilah muka singa sama muka tikus gitu ya. Bagaimana agar kita melenturkan wajah kita untuk menghadapi orang-orang di depan kita nantinya gitu ya. Bagaimana kita senyum yang senyumnya itu tidak kaku. Nah, kita perlu lemesin dulu bahasanya. Kita perlu lemesin dulu. Maka ada raut muka tikus sama raut muka singa. Kita akan melenturkan wajah-wajah kita, raut muka kita. Kemudian hubungan yang ada di sekitar sini dengan public speaking itu juga tentang artikulasi. Bagaimana kita melafalkan dari setiap A, I, U, E, O-nya gitu ya. Itu dilafalkan dengan tepat, dilafalkan dengan baik, sehingga tidak belibet ketika kita menyampaikan sesuatu pada saat perform gitu. Maka sebelum perform, prepare. Prepare inilah yang dilakukan. Yang pertama tadi, tentang mukanya, bagaimana agar kita terlihat natural gitu ya, tidak kaku. Yang kedua adalah tentang pelafalannya. Yang ketiga itu tentang nafas, juga perlu dilatih gitu ya, disiapkan pernafasannya biar kita tidak nervous atau tidak grogi pada saat tampil nanti. Pernafasan itu ada pakai pernafasan diafragma. Kalau biasanya untuk mengatasi kegrogian itu kita bernafasnya pelan-pelan biasanya. Ditarik, kemudian dihembuskan secara pelan-pelan, atau bisa ditarik dengan kuat. Gitu ya, ditiupkan dengan kuat. Maka ini divariasikan agar kita semakin rileks gitu. Tujuannya adalah semakin rileks. Dan yang berikutnya yang berhubungan sama public speaking adalah suaranya. Yang perlu di-prepare, suara juga penting untuk di-prepare. Kita bisa menggunakan intonasinya. Kapan kita intonasinya itu pelan, kapan intonasinya kita bisa digas gitu. Nah, itu juga perlu diatur bagaimana agar kita tidak terus-terusan menyampaikan itu dengan intonasi yang tinggi. Kadang kita perlu intonasinya merendah. Nah, itu perlu disiapkan. Dan yang berikutnya tentang fisik itu juga tentang body language. Bagaimana kita penggunaan tangannya, bagaimana kita menggunakan gerakan tubuhnya, itu juga perlu disiapkan. Nah, sama yang terpenting, yang perlu disiapkan dalam fase untuk menguasai diri atau mengontrol diri ketika tampil di depan, ketika menyampaikan sesuatu kepada audiens kita, itu adalah tentang mental, Bapak Ibu. Jadi ini terpenting nih, mental ini. Kenapa bisa terpenting? Karena ketika kita memikirkan sesuatu, membayangkan sesuatu, sebenarnya otak kita itu akan memprosesnya. Entah itu berupa bayangan atau sesuatu yang benar-benar kita lihat. Itu biasanya tidak jauh beda. Maka saya biasanya ketika mencontohkan ini, saya menyampaikan analogi seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya minta tolong untuk tidak dibayangkan gitu ya. Jenengan melihat saya tampil di depan gitu. Kemudian di depan saya memakai baju polkadot gitu ya. Kemudian saya joget-joget dan seterusnya. Biasanya pada umumnya ketika saya menyampaikan analogi itu, mereka akan membayangkan, padahal saya minta untuk tidak dibayangkan. Maka di sini, di otak kita itu memproses itu, meskipun itu adalah berupa hanya sekedar bayangan. Jadi dia kadang itu membedakan antara yang real dengan yang bayangan, itu
agak ini ya, kadang nggak bisa. Maka penting sekali ketika kita pengen menampilkan sesuatu yang menarik, ketika kita pengen menampilkan sesuatu yang membuat orang itu tertarik mendengarkan kita, maka yang perlu disiapkan adalah bayangkan sedetail mungkin bagaimana nanti kita menyampaikannya. Bahkan saya sampai merem, kemudian membayangkan nanti menyampaikannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata-kata juga saya sampaikan begini, 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 gitu ya. Dilatih, dicoba. Nah, itu hal-hal yang perlu disiapkan untuk ketika pada fase untuk menguasai diri. Nah, kemudian untuk menguasai audiens. Di dalam menguasai audiens ini, kita perlu pertama sebenarnya yang kita lakukan yaitu bagaimana menyiapkan mereka dulu. Kalau kita bisa lakukan sebelum hari H ketemu sama audiensnya, kita bisa tahu profilnya mereka, itu akan lebih baik. Atau mungkin pas hari H paginya kita duduk di situ, kita melihat sekeliling, oh siapa sih audiens kita, seperti apa sih orang-orangnya gitu ya. Kemudian setelah di depan, maka yang kita lakukan adalah menyiapkan mereka. Bagaimana mereka pay attention kepada kita, kemudian mereka siap menerimanya, karena kebanyakan dari kita, mentor atau guru, gitu ya, ketika masuk kelas, mereka nggak memperdulikan ini. Ya, yang tadi itu, tidak ada kesadaran bahwa tidak semua orang itu mau mendengarkan kita dengan senang hati. Itu tidak ada. Ketika itu tidak ada, maka yang dia lakukan adalah menyampaikan sesuatu dengan seadanya. Tidak di-prepare dengan baik. Nah, ketika ini di-prepare dengan baik, maka kita menyadari ketika datang, anak-anak belum siap, setelah mereka tadi mungkin bermain di luar, setelah mereka mungkin belum sarapan, dan seterusnya, banyak sekali problemnya, kita perlu siapkan dulu mereka. Bagaimana menyiapkan mereka? Salah satunya mungkin dengan ice breaking, sehingga suasananya cair, tidak kaku, mereka pikirannya juga akan fokus kepada kita dulu, gitu ya. Setelah mereka fokus kepada kita, itu kemudian baru kita akan masuk ke materinya. Contoh misalnya ice breaking itu juga banyak variasinya, Bapak Ibu. Variasi banyak inilah yang kemudian kita seharusnya memilih sesuai dengan audiens yang tadi itu ya. Kita sudah profiling audiensnya. Misalnya contoh audiensnya adalah anak-anak. Tentu ice breaking-nya kita akan sesuaikan. Anak-anaknya yang seperti apa. Karena saya pernah di satu titik nih, ketika ice breaking jenis ini saya sampaikan kepada anak-anak SD gitu ya, yang kalem-kalem, berhasil. Tapi ketika saya sampaikan ini lagi kepada anak-anak yang usianya sudah SMP, apalagi SMA gitu ya, dan apalagi mereka sangat cuek gitu ya, ngapain sih ke sini gitu. Ketika ini dilakukan, ternyata nggak berhasil. Apalagi ketika audiensnya adalah orang-orang tua, orang-orang besar gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Maka pemilihan ice breaking untuk menarik perhatian audiens, untuk menyiapkan mereka agar bisa fokus kepada materi nanti, itu juga sangat penting ice breaking-nya. Dan penyampaian ice breaking juga ketika kita sudah memilih, berikutnya adalah bagaimana agar kita mendeliver itu lancar. Ada urutannya, ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Nah, ini perlu dilatih. Ini perlu di-prepare dengan baik gitu ya. Bagaimana tahapnya ketika menyampaikan, mungkin step ini dulu, berikutnya step ini dulu, dan seterusnya. Biasanya itu tidak berhasil. Ada beberapa kali yang saya temui di lapangan, bahkan mungkin saya lihat teman gitu ya, atau mungkin saya sendiri ketika menyampaikan dan itu tidak sesuai step-stepnya, itu tidak berhasil, maka tetap orang-orang juga akan tidak siap untuk menerima materi dari kita gitu ya. Itu untuk tentang menguasai audiens. Yang terakhir adalah menguasai materi. Sebenarnya ini semua nanti akan jenengan dapatkan di materinya Coach Ridwan di Mentoring for Mentor. Saya dapatnya dari situ dan luar biasa, memang banyak sekali tips-tips dan trik strategi bagaimana kita menyampaikan. Bahkan cara kita berdiri itu seberapa itu juga diatur begitu ya. Ternyata ada preparation-nya gitu. Tidak sembarangan. Nah, itu yang kemudian perlu kita sadari tadi. Untuk menguasai materi misalnya, contoh,
Kalau menguasai materi ini bisa dengan beberapa hal. Mungkin saya ambil 3 hal aja. Yang pertama, visualnya. Kita perlu menyiapkan visualnya. Setelah isinya ya, tentu isinya juga perlu kita siapkan dengan baik, kita kuasain betul. Kemudian yang terpenting adalah visual. Ketika visualisasi PPT-nya, PowerPoint-nya kurang menarik, warnanya nabrak semuanya, atau misalnya banyak hal gitu ya yang menyebabkan peserta itu jadi tidak nyaman melihatnya. Nah, itu juga akan membuyarkan beberapa fokus dari peserta kita gitu. Maka visual itu juga sangat penting. Visual itu juga sangat penting. Kemudian bisa juga cara menguasai materi itu kita menggunakan diksi. Pemilihan kata yang kita pilih itu seperti apa. Nah, itu juga penting. Karena saya beberapa kali ketika menyampaikan BRM gitu ya, Business Roadmap di teman-teman yang mungkin dia klaster pesertanya berbeda dari yang lain-lainnya gitu. Maka yang saya sampaikan seperti biasanya ternyata tidak kompatibel. Saya menyampaikan di BRM itu kan ada visi, definisi gitu ya, target market. Nah, itu ada yang dalam bahasa Inggris memang, contoh misalnya value proposition. Nah, itu saja kemudian audiensnya itu langsung menyampaikan, Pak, tolong menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Padahal itu kan kata-kata umum gitu ya, tapi mereka tidak memahami itu. Nah, kita perlu untuk memilih diksi, memilih kata yang cocok, yang sesuai dengan audiens kita. Nah, pemilihan-pemilihan katanya. Kemudian berikutnya, kita bisa menggunakan akronim, Bapak Ibu. Ini yang biasa digunakan oleh CRA nih. Nanti tipsnya atau cara penggunaannya seperti apa, bagaimana cara mencarinya, jenengan akan dapatkan ketika mengikuti mentoring for mentor. Dan itu luar biasa. Saya dapat banyak hal di situ. Akronim itu singkatan. Jadi kita misalnya memudahkan. Contohnya, misalnya di sini ada 3, menguasai diri, menguasai audiens, menguasai materi. Nah, misalnya 3M gitu ya. Atau mungkin itu sederhana, paling sederhana 3M. Atau bisa dicari padanan kata yang sesuai sama ini. Nah, tips-tipsnya itu nanti akan diberi lebih detail ya oleh CRA ya. Baik. Nah, ini mungkin materi yang saya sampaikan juga tidak terlalu banyak, tapi yang pasti, coba masih ada tidak? Nah, ini seperti yang di dalam bisnis ya. Kompetensi yang harus kita miliki ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari para peserta gitu, atau enggak, bukan para peserta saja ya. Kalau dalam pendidikan mungkin anak didiknya, mentinya, dan lain sebagainya. Mereka sebelum mau beli ini kan mau ya, mau mendengarkan kita, pasti mereka butuh bagaimana kita itu membuat mereka itu mau datang. Sebelumnya membuat mereka tahu dulu bagaimana mereka tahu. Nah, ada kompetensi di situ. Misalnya contoh, membuat mereka tahu dari teman-teman sinergi, membuat contohnya Bapak Ibu tahu tentang kegiatan malam hari ini nih. Dari mana? Dari flyer, satu. Kompetensi tentang bagaimana mendesain sebuah flyer. Kemudian kedua, copywriting-nya. Bagaimana kompetensi kita untuk membuat yang menarik sehingga orang itu berhasil untuk tahu gitu. Dan mau tahu. Orang ada sengaja pengen tahu, ada juga yang nggak sengaja tahu gitu ya. Nah, Anda teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, termasuk yang mana? Sengaja pengen tahu, menjadi follower sejatinya dari sinergi misalnya, kemudian atau yang kedua, tidak sengaja tahu dari iklannya, dari nyebar disebar blast gitu ya, di blast, copywritingnya di blast sama sinergi, sehingga jenengan tidak sengaja tahu, akhirnya setelah tahu mau datang malam ini, setelah mau datang malam ini mau mendengarkan. Nah, beli itu mau mendengarkan. Kemudian yang berikutnya, nah, ketika kita berhasil mendeliver itu dengan baik, berikutnya kita punya kompetensi juga untuk bagaimana ketika dia puas, ketika menti kita, ketika anak didik kita puas mendengarkan kita,
puas dengan materinya, puas dengan performanya, puas dengan semua hal-hal yang disampaikan, mereka dengan rela hati nanti akan mau merekomendasikan gitu ya. Itu yang tertinggi. Tapi sebelum itu mereka kan kita bikin lagi contohnya misalnya tidak semua tadi tentang pendekatan mendidik itu ada seminar, ada apa lagi? Ada workshop ya dan seterusnya. Itu kan tidak semuanya langsung diberi gitu ya. Tidak semua langsung diberi, tapi bertahap. Nah, di bertahap itulah proses yang kebanyakan kalau kita kasih semuanya, mungkin bisa jadi akan tumpah-tumpah gitu ya, akan muntah untuk menerimanya. Maka perlu dibikin tahap-tahapnya, fase-fasenya sehingga pada saat kapan dia siap menerimanya, pada saat ketika sudah sampai mana dia akan menerimanya. Maka saatnya nanti mereka mau lebih gitu ya. Mau lagi, mau lebih, akhirnya mereka akan dengan senang hati, dengan rela, ini loh, enak narasumbernya, ini loh, mentornya itu bagus banget. Maka monggo ikut, biar apa? Biar jenengan itu tahu apa yang saya rasakan pada saat itu misalnya. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin kita akan diskusi saja lebih lanjut biar nanti kita lebih interaktif Bapak Ibu, saling sharing apa yang menjadi pengalaman jenengan semuanya ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin saya detailkan tadi ya. Bagaimana saat kita berada di posisi sebagai seorang pendidik, bagaimana saat kita berada di posisi sebagai orang yang didik gitu ya atau anak didiknya. Caranya bagaimana dan seterusnya. Mungkin jenengan juga punya pengalaman dan juga tipsnya. Monggo kita diskusikan sama-sama. Mbak, apa namanya? Teman-teman dari Sinergi mungkin itu ya. Dari saya, terima kasih. Kita bisa diskusikan lebih lanjut.